Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di cerita horor story. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita pengalaman horor di rumah baru part 4 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke? Kamu kok nggak pernah cerita ke aku kalau ngalamin hal-hal kayak gitu? Tanya Mas Risa begitu mereka tiba di rumah. Ya gimana ya, Lulu nampak tidak enak hati. Soalnya aku sendiri belum yakin apa yang aku alamin itu nyata atau enggak. Memang beneran kamu lihat hantu perempuan di rumah ini? Mas Risa nampak penasaran. Udahlah, aku nggak mau bahas itu lagi. Lulu melengos malas. Ia benar-benar ingin melupakan semua. Ya udah, Mas Risa tersenyum. Semoga nggak ada apa-apa lagi. Seharian itu Lulu bisa bernafas lega. Ia merasa rumah menjadi lebih nyaman, bahkan tidak ada perasaan aneh apapun. Seolah kejadian menyeramkan kemarin tidak pernah ada. Mungkin karena ia sudah membakar benda aneh itu, atau mungkin karena kehadiran Mas Risa di sini. Walaupun ia masih merasa tidak sehat, tapi setidaknya masalah ini sudah ketemu penyebabnya. Mas Reza, apa masih harus ke Surabaya lagi? Tanya Lulu sambil mengiris beberapa sayuran. Ia sedang menyiapkan makan malam untuk suaminya. Kalaupun harus, nanti biar Ferry yang ke sana. Aku lebih baik menemani kamu di sini. Mas Reza mencuci muka di wastafel dapur. Lulu tersenyum, suaminya ini memang selalu bisa membuatnya merasa nyaman. Mereka pun menikmati momen saat santap malam berdua, lalu dilanjut dengan berbincang berdua di teras hingga malam meninggi. Udah jam segini nih. Mas Reza melirik ke arah jam tangannya. Kita tidur yuk. Lulu mengangguk. Ia berjalan di belakang Mas Risa yang lebih dulu masuk kamar. Sejenak Lulu memandangi suasana rumah ini. Rasanya entah kenapa jauh berbeda dari kemarin. Kali ini rumah lebih terasa hangat dan tenang. Lulu tersenyum dan mengunci pintu di ruang tamu. Lalu ia menyusul ke dalam kamar di mana Mas Reza telah menunggunya dengan sebuah senyum. Lulu pun menutup gorden jendela kamar dan berjalan mendekati Mas Reza di samping ranjang. Malam ini akan mereka lewati dengan penuh kerinduan. Aduh, Lulu memijat kepalanya. Saat bangun tadi, rasa sakit dan pusing itu datang lagi, mual dan lemas, seolah kembali merayapi tubuh Lulu. Mas Reza sempat hendak tidak masuk kerja untuk menemani Lulu, namun ia menolaknya. Akhirnya Mas Reza pun berangkat kerja walaupun dengan wajah enggan. Masih belum sembuh ya? Tanya Bu RT yang nampak khawatir dengan Lulu. Sebenarnya pas kemarin itu sudah jauh lebih enakan, tapi nggak tahu tadi pagi kok tiba-tiba kumat. Lulu menyandarkan dirinya di sofa. Siang ini Bu RT kembali mengunjungi Lulu untuk memeriksa keadaan. Ia juga menceritakan mengenai Yuwono. Setelah kejadian kemarin, Pak RT meminta Yuwono untuk pergi dari perumahan hari ini juga. Nah itu, kamu kan sakitnya karena habis kena begituan. Bu RT merogoh sesuatu dari dalam kantong dasternya. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan plastik kecil berisi serbuk berwarna coklat dengan beberapa bahan rempah kering yang masih utuh. Apa itu? Ini jamu juga, jawab Bu RT. Ia meletakkan bungkus plastik itu di tangan Lulu. Ini benda sama jamu yang biasa aku buat. Kalau efeknya lebih kuat buat pemulihan. Lulu mengamati pemberian Bu RT, terutama buat sakit habis kena kiriman begitu. Oh, Lulu mengangguk-angguk singkat. Nah itu diminum sehabis maghrib. Harus sesudah matahari tenggelam. Kamu rebus sampai warna airnya berubah pekat. Bu RT menjelaskan cara meracik jamu itu.
Ini Bu RT dapat dari mana? Dari orang pinter kenalanku. Dulu dia pernah nolong aku pas aku kena ginian juga, jawab Bu RT. Iya makasih Bu. Lulu beranjak dari sofa. Ini aku simpan di dapur dulu ya. Bu RT hanya mengangguk mengiyakan. Ia lalu menyandarkan badan di sofa, menatap Lulu yang berjalan ke dalam menuju dapur. Lalu diam-diam suatu sudut bibir Bu RT terangkat. Ia tersenyum tipis dengan tatapan tajam ke arah Lulu. Sebuah mobil silver nampak berhenti di depan gerbang rumah berwarna pastel. Terlihat Lulu yang mengenakan sweater tebal turun dari mobil dan membuka pintu gerbang. Ia bersama Mas Reza baru pulang saja dari rumah sakit untuk melakukan check up dan hasilnya normal. Namun begitu terlihat sekali bahwa Lulu sedang sakit. Beberapa kali seharian ini ia hampir pingsan karena sakit kepala. Kamu mau aku buatin teh hangat? Tawar Mas Reza saat ia selesai memakir mobil. Mas Reza menempel tangannya di dahi Lulu sejenak. Enggak usah, jawab Lulu yang duduk di sofa ruang tamu. Namun ia merasa sangat senang dengan perhatian kecil dari Mas Reza untuknya. Ya sudah, Mas Reza menenteng kantong plastik berisi mie ayam yang mereka beli di dalam perjalanan pulang tadi malam. Lalu beberapa saat kemudian ia kembali ke ruang tamu untuk membuat set piring dan sendok. Enggak, aku enggak usah. Lulu menutupi mulutnya. Ia merasa mual karena aroma mie saat Mas Reza membuka bungkusannya. Usah, kamu harus makan. Mas Reza tak mempedulikan penolakan Lulu. Ia menyodorkan sesendok mie ke arah mulutnya. Sedikit saja, enggak apa-apa, yang penting harus masuk. Lulu menahan nafasnya agar mencium aroma mie tersebut. Lalu ia memaksakan diri untuk memakannya. Nah, kan gitu pinter. Mas Reza tersenyum mengelus-ngelus kepala Lulu. Dengan penuh perhatian, Mas Reza menyuapi istrinya. Apa kita jual aja rumah ini? Tanya Mas Reza tiba-tiba. Maksudnya? Ya siapa tahu setelah kemarin-kemarin itu ngerasa gak nyaman sama rumah ini, Mas Reza nampak merasa bersalah. Apalagi pas kejadian aku gak nemenin kamu. Lulu menggeleng dan senyuman tipis. Enggak apa, masalahnya kan bukan di rumah ini, tapi sama benda yang kamu bakar itu. Suara jangkrik dan bersautan di pekarangan menemani kedua menghabiskan waktu, sambil sekali berbincang mengenai bermacam hal di depan, tanpa harus malam bergulir. Mas Reza membawa piring kotornya ke dapur dan bersiap untuk istirahat. Lulu yang masih di ruang tamu menutup gorden ruang depan lalu mengunci pintu. Oh iya, jamu dari Bu RT. Lulu yang teringat dengan jamu itu segera berbalik dan menuju dapur. Ia ingin minum jamu itu sebelum tidur. Saat ia hendak membuka kulkas, ia baru menyadarkan bahwa kunci pintu depan terbuka sampai ke bawah segala. Lulu meletakkan kunci itu di meja dapur. Lalu ia membuka kulkas. Diambilnya rebusan jamu yang sudah ia masukkan dalam botol miliknya. Lulu menenggak jamu itu sampai habis. Rasanya sekilas mirip wedang uluh atau secang, namun dengan rasa rempah yang lebih kuat, membuat badan Lulu menjadi sedikit hangat. Sesudah menghabiskan jamu itu, Lulu pun menyusul Mas Reza di kamar untuk istirahat. Lulu tersentak bangun dari tidur. Perutnya terasa sangat mual dan bergolak. Mas Reza yang tidur di sebelahnya sampai ikut terbangun. Kenapa? Tanyanya dengan suara parau setengah sadar. Lulu menggeleng. Enggak, kamu balik tidur aja, ujarnya menepuk-nepuk bahu suaminya. Lulu beringsut dari tempat rancang, berjalan gontai hendak ke kamar mandi. Aku temenin, tanya Mas Reza dengan mata yang masih terpejam. Terlihat sekali ia masih mengantuk. Gak usah. Satu tangannya menutupi mulut dan satunya berpegangan pada tembok.
Kepalanya sakit dan mual terasa sekali. Lulu berjalan melewati ruang dapur menuju kamar mandi. Ia berpegangan pada tepian bak mandi dan membukukan badan. Kali ini Lulu yakin bahwa apapun isi perutnya akan keluar. Rasa asam dan panas membekar seketika menyelimuti kerongkongan dan mulutnya. Pandangan Lulu sampai buram karena matanya berair menahan rasa mualnya. Dan suara benda becek berjatuhan di lantai memenuhi kamar mandi. Baunya sangat menyengat. Lulu memuntahkan isi perutnya sampai 2-3 kali berturut-turut saking banyaknya hendak keluar. Lulu menarik nafas lega sambil mengusap matanya yang basah. Lalu ia menciduk air hendak mencuci bagian dalam mulutnya, dan saat itu baru sadar apa yang ia muntahkan. Lendir kental merah kehitaman dengan potongan-potongan daging besar yang berdenyut-denyut seolah memiliki detak jantungnya sendiri. Puluhan ekor cacing dan belatung menggeliat dan merayap di dalam lendir dan daging itu. Lulu bergidik, melangkah mundur. Bagaimana bisa benda-benda busuk itu berada dalam perutnya? Apakah hal-hal aneh yang dialami belum berakhir? Bukankah ia sudah membakar benda bergambar menyeramkan itu? Mas Reza, Lulu mengerang lirih. Ia harus segera memberitahu Mas Reza soal ini. Setengah bergegas ia meninggalkan kamar mandi. Sambil berpegangan pada tembok, ia berjalan menuju kamar tidur di mana Mas Reza masih tertidur menunggunya. Mas Reza? Langkah Lulu berhenti di depan kamar. Ia mematung menatap lurus ke arah ranjang. Namun ada yang berbeda. Sebab seluruh tubuh Mas Reza yang tengah berbaring di ranjang itu terbungkus kain kafan dengan ikatan di atas kepalanya. Wajahnya penuh nanah dan darah yang menetes-netes, dengan kapas menutupi mata dan kedua lubang hidungnya. Pocong Mas Reza itu menoleh ke arah Lulu. Sudah enak kan sayang? Lulu membelakkan mata dengan mulut terbuka. Ia ingin berteriak, namun suara seolah tercekat. Ia membeku di atas tempat saat pocong berwajah Mas Reza itu menoleh ke arahnya. Kenapa? Kamu habis muntah lagi? Ujarnya sambil tersenyum. Sebuah senyum mengerikan dengan lendir hitam dan belatung berjatuhan dari mulutnya. Kok malah diam? Tanya pocong itu. Tanpa pikir panjang, Lulu berlari menuju pintu ruang tamu. Ia meraih gagah pintu dan mencoba membukanya. Namun pintu itu tak bergerak sama sekali. Pintunya terkunci. Sayang, ngapain? Suara makhluk itu masih terdengar dari dalam kamar. Astaga, bodoh sekali. Aku lupa telah mengunci pintu. Lulu memejamkan mata sambil menyerutu dirinya sendiri. Di mana ia meletakkan kuncinya? Lulu seketika menoleh ke arah dapur. Ia teringat bahwa ia membawa kunci pintu di ruang tamu ke ruang makan. Kunci itu bergeletak di atas meja makan. Lulu, kamu kenapa sih? Ucap pocong itu lagi seperti tidak terjadi apa-apa. Lulu membalik badan dan segera berlari menuju dapur. Dengan cepat ia meraih kunci pintu yang tergeletak dan segera merangkak ke bawah meja yang tertutup taplak. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa bisa ada makhluk seperti itu lagi? Lalu di mana Mas Reza? Lulu meringkuk di bawah meja dengan pertanyaan-pertanyaan dalam pikirannya. Dan beberapa saat kemudian ia tersadar akan sesuatu. Ya Tuhan, kenapa aku bersembunyi di sini lagi? Lulu menepuk dahinya sendiri. Ia berbalik hendak keluar mencari persembunyian lain. Brak! Terdengar sesuatu yang berat menghantam lantai. Lulu mengintip melalui celah taplak meja. Sama seperti sebelumnya, tak banyak yang bisa lihat dari sini. Ia hanya bisa melihat bagian bawah dari semua. Lalu Lulu mendelik menahan nafas saat melihat bagian kaki makhluk berkafan itu berdiri di pintu kamar. Loh, kemana Lulu? Ujar makhluk itu. Lalu ia bergerak melompat ke ruang tamu.
Suara hentakan terdengar setiap kali makhluk itu melompat di lantai. Suara yang pelan, berat, namun membuat merinding sekujur tubuh. Lulu hanya bisa meringkuk, mendekap mulutnya erat dengan panik dan ketakutan di bawah meja. Matanya tak lepas mengawasi bagian kaki makhluk itu yang melewatinya berkali-kali. Pocong itu melompat-lompat mencari seluruh penjuru rumah, memanggil namanya. "Lulu, sayang," ujarnya di depan pintu kamar mandi. "Apa kamu di dalam?" Air mata Lulu meleleh. Ia menggigit bibirnya kuat agar tak bersuara. Ia berdoa apapun di dalam hatinya, berharap makhluk apapun itu menghilang. Namun apa daya, makhluk itu justru melompat ke arah meja makan dan berhenti tepat di sebelah Lulu meringkuk, menutupi jalannya ke arah ruang tamu. Ya Tuhan, Lulu hanya bisa menangis dan menggigit bibirnya ngeri. Ia mengecam kunci pintu ruang tamu makin erat. Makhluk itu berdiri diam di sana lama sekali. Apakah dia tahu Lulu berada di bawah meja? Lulu sampai ingin muntah karena tegang dan panik menyerangnya. Ia hampir saja tak kuat menahan suara tiba-tiba saja. Klik. Lampu di seluruh dalam ruangan padam bersamaan. Astaga, ya Tuhan, tolong aku, ujar Lulu dalam hati, lalu mengerjap-ngerjapkan matanya, mencoba membiasakan diri dalam gelap. Cahaya lampu teras yang menembus jendela menyorot tepat di kaki pocong itu, membuat kain kafan yang kotor dan kusam seolah terpudar pucat. Belatung yang berjatuhan berjajaran di dekat Lulu. "Kamu sudah tahu ya?" Seketika Lulu merangkak keluar dari bawah meja. Ia tak peduli bahwa ia menubruk makhluk itu. Ia terus berlari kencang menuju ruang tamu dengan kunci pintu berada dalam genggamannya. Namun saat ia tiba di ambang ruang tamu, langkahnya terhenti seketika. Seluruh rumah memang dalam keadaan gelap, namun cahaya yang masuk dalam jendela membuat ruang tamu terlihat temaram. Lulu membeku melihat sosok perempuan tengah berdiri tepat di hadapannya. Perempuan yang mengenakan gaun putih dan berambut panjang gimbal, melayang di antara dirinya dan pintu keluar. Menghalangi jalannya, makhluk itu menyeringai, tersenyum lebar ke arah Lulu dengan mata mendelik. Ia lalu tertawa cekikikan yang membuat kaki Lulu lemas seketika. Hihihi. Lalu makhluk itu melayang perlahan ke arah Lulu. Malam masih belum mencapai puncak, namun suasana di pertemuan itu terlihat tegang. Terlihat 3 orang laki-laki sedang duduk melingkar di pos ronda. Pak RT, Pak Ansip, dan Pak Usman tengah riuh dengan kartu remi di tangan mereka. Gelas kopi dan gorengan yang telah dingin menemani kegiatan ronda ketiganya. "Nih," Pak Ansip membanting kartu di lantai. Ia tersenyum karena merasa kemenangannya sudah di depan mata. Ia bisa membalas kekalahannya bermain beberapa hari lalu. "Menangislah kalian." "Entar dulu, nih." Pak Usman menarik sebuah kartu dari tangan. Ia hendak membantingnya ketika terdengar sebuah teriakan nyaring tak jauh dari mereka. Semua orang yang ada di situ saling memandang. "Itu tadi ada yang teriak ya?" tanya Pak Hansip. Semua orang yang ada di situ saling memandang. Mendengar teriakan seorang perempuan, ia refleks beralih ke mode tempur. Pak RT tertegun sejenak karena ia mengenali suara itu. Itu suaranya Mbak Lulu. Mereka segera meraih senter dan bergegas menuju sumber suara di ujung belokan. Ketiganya tak ingin membuang waktu, sebab saat itu Mbak Lulu, perempuan muda yang menjadi idola mereka, mungkin sedang membutuhkan bantuan. Begitu Pak RT dan lainnya tiba, mereka melihat seorang laki-laki tengah berdiri sendirian. Laki-laki itu berdiri di depan rumah Reza dengan kedua tangan terlipat. Ia memejamkan mata sambil mulutnya terus mengucapkan sesuatu. "Yuwono,"
"Ngapain di sini?" tanya Hansip. Mereka berhenti di depan Yuwono menatapnya keheranan. "Shh, jangan ganggu," ujar Pak RT. Nampaknya Pak RT tahu apa yang sedang dilakukan Yuwono. Ia sedang masang pagar. Pagar? Pak Usman mengenyit bingung. Bukannya rumah itu ada pagarnya? Mbak Ansip juga tak kalah bingung. Ia menoleh ke arah rumah yang tengah tertutup. Lebih penting, bukannya tadi istrinya Reza teriak di dalam? Pak Usman dan Hansip berjalan mendekati gerbang. Mereka mencoba membuka gerbang itu, tapi tak bisa. Padahal pagarnya tidak ditembok. Brak! Pintu ruang tamu tiba-tiba menjeblok terbuka, memperlihatkan bagian dalam rumah yang gelap gulita. Kok rumahnya gelap-gelapan? Pak Hansip memicingkan mata. Ia dan Pak Usman menyalakan senter, lalu menyorot bagian dalam rumah. Seketika mereka berdua tersentak dan mundur beberapa langkah. Di dalam sana, di tengah sorotan senter, berdiri sosok pocong bermunculan darah. Sosok itu menatap nyalang ke mereka, lalu melayang mundur, menghilang dalam gelap rumah. "Opo iku mau?" Pak Hansip menuju ke arah rumah. "Pocong," jawab Yono santai. Ia berjalan mendekati pagar gerbang dan membukanya dengan mudah. Ia berbalik berkata pada Pak RT, Pak Hansip dan Pak Usman, "Aku harus mempertahankan pagarnya di sini. Kalian bertiga, tolonglah Mbak Lulu di sana. Harus kita ya masuk ke situ. Aku akan menahan pocong itu agar tak mengganggu kalian," jawab Yuwono. Keseriusan di wajahnya menunjukkan bahwa ia tak main-main. Ketika orang itu berdiri di depan pagar, saling berpandangan. Di tengah malam begini, masuk ke rumah yang gelap dengan pocong dalamnya, situ sehat, Mas. Pak RT menelan ludah, membayangkan bagaimana ketakutan Mbak Lulu sendirian di dalam sana dengan makhluk seperti itu. Perempuan muda cantik itu pasti sedang menangis, gemetaran membutuhkan bantuannya. Pak RT menggenggam senternya erat. Memandangi lentera RT yang sempat di dadanya, lalu pandangannya beralih kepada Hansip dan Usman. "Untuk alasan inilah aku pilih," ujarnya datar namun penuh notifikasi. "Demi sumpahku pada merah putih, saat pelantikan ketua RT, aku akan masuk ke sana." Mendengar kalimat itu, Pak Hansip mengangguk setuju. Jiwa patriotnya bergejolak penuh beranian. "Betul, Pak," tambah Pak Hansip. "Demi bangsa negara, Mbak Lulu, akan kubuktikan merah darahku, putih tulangku." Pak Usman berdiri, dia menatap mereka. "Jadi kita langsung masuk sekarang?" tanyanya. "Bentar dulu." Sejenak mereka bertiga terlihat sedang mengais-ngais di sekitar. Tak lama kemudian, Pak RT dan yang lainnya bersiap di pagar rumah terbuka. Mereka membawa benda yang mereka temukan seadanya. Tongkat, kayu pipa, ledeng bekas, dan tutup panci lebar yang sudah rusak. Lalu mereka mengelakkan kakinya menuju rumah. Yuwono yang berada di luar hanya geleng kepala melihat tingkah mereka, lalu kembali merapatkan ilmunya. Pak RT, Pak Hansip, dan Pak Usman berjalan mengendap, membentuk satu barisan. Senter di tangan mereka menyorot ke berbagai arah untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih enak. Mereka berhenti di sebuah mobil yang terparkir karpot, lalu mengatur strategi. Pak RT menatap ke arah Pak Hansip dan Pak Usman. Ia memberi kode dengan gerakan tangannya, "Kalian berdua maju dan cek keadaan," yang dibalas dengan kode oleh Pak Usman. "Kenapa nggak situ duluan? Halo," yang juga ditimpal oleh Pak Hansip. "Kalau pas dapat jatah gorengan aja maju nomor 1. Pak RT tersenyum sombong. Dengan satu jentikan jari, ia menunjukkan lencana Pak RT, bukti bahwa komando tertinggi tim ronda ada pada dirinya. Pak Hansip dan Pak Usman pun maju lebih dulu, penuh ketidakkeikhlasan. Mereka berjalan pelan merapatkan badan di bingkai pintu ruang tamu. Senter, pipa, dan tutup panci terangkat penuh siaga. "Siap?"
ujar Pak Ansip. Pak Usman mengangguk. Tangan mereka bersiap untuk mengebulkan kayu. Ikuti aba-abaku, ujar Pak Ansip. 3, 2, 1. Lalu mereka bergerak cepat menyerosot senter ke dalam ruang tamu yang kosong. Pak Ansip menoleh ke Pak RT, memberi kode clear. Pak RT mengangguk dan bergegas gabung dengan tim. Mereka pun melanjutkan untuk bergerak ke ruangan lain. Mereka berjalan penuh siap dalam barisan layaknya pasukan elit anti teror tengah menjir bangunan musuh. Tidak sia-sia mereka mengadakan program pelatihan taktis ronda di bawah gemblengan anggota Polsek Brangsing. Mereka adalah tim Intesergap khusus ronda kebanggaan perumahan Brangsing Permai. Satu persatu ruangan dalam rumah itu telah diperiksa, namun Mbak Lulu belum ditemukan. Mereka bertiga mulai merasa khawatir dengan keadaan perempuan itu. Sudah kita cek semua. Pak RT melakukan strategi ulang. Itu belum. Pak Usman menunjuk ke arah pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Mungkin Mbak Lulu ada di sana. Mereka bertiga berpandangan dan mengangguk. Bergerak cepat namun senyap. Mereka bertiga bersiaga di depan pintu kamar mandi. Mereka menahan nafas dengan senjata dan senter terhunus. Pak Ansip menjulurkan tangan, menahan handle pintu kamar mandi, lalu dengan sebuah sentakan ia membuka pintu itu. Brak! Pintu kamar mandi itu terbuka lebar, memperlihatkan jelas sosok perempuan yang berdiri mematung dengan rambut panjang menutupi wajah. Yai! Pak RT menjerit histeris. Pak Usman menatap Pak RT dengan pandangan kosong di dalam kamar mandi. Ayo kita pergi. Pak Usman mengambil alih komando. Mereka berlari cepat menuju ke pintu kamar. Namun belum sempat mereka sampai di ruang tamu, terdengar suara berat dan menggelegar di penjuru rumah. Suara dari rumah, sosok pocong yang tak terlihat. Mau kemana kalian? Pak RT kembali menjerit histeris. Apa sih orang ini? RT? Pak RT dan yang lainnya menghambur keluar berlarian dengan penuh panik. Saat mereka tiba di luar pagar, rupanya sudah ada beberapa warga sekitar yang berdatangan. Para warga nampaknya mendengar keributan yang terjadi di sekitar rumah mereka. Ada apa ini? Kenapa bapak-bapak ada di sini? Tanya Pak RT. Enggak tahu. Justru kami yang harus tanya. Ada apa? Kami tanya sama Yuwono, diam-diam saja. Jawab salah satu warga, menunjuk arah Yuwono yang berdiri diam sambil memejamkan mata. Bibirnya terus bergerak dan tubuhnya nampak penuh keringat. Kami mendengar ada perempuan berteriak beberapa kali, ujar yang lain. Apakah Mbak Lulu dalam masalah? Betul, Mbak Lulu yang berteriak. Pak RT dengan sigap mengiyakan pertanyaan tersebut. Pak Usman dan Pak Ansip menatap Pak RT dengan pandangan menghina. Mbak Lulu berteriak karena di dalam ada sebuah suara benda berat yang terjatuh mengguyarkan percakapan mereka. Para warga refleks menatap ke arah rumah mencari sumber suara. Sorot senter di tangan mereka mengarah ke pintu ruang tamu yang terbuka. Apa? Ada apa di dalam? Suara benda berat itu terdengar lagi, tapi rupanya bukan dari rumah, melainkan dari atas. Sorot senter para warga bergeser naik ke arah sumber suara di atas atap. Astagfirullah, ya Tuhan. Beberapa warga nampak terkejut mundur, sebagian lain memejamkan matanya. Di sana, berlatar langit malam yang pekat, berdiri sosok pocong berlumuran darah dan nanah yang menatap ke arah mereka. Angin bertiup menggoyangkan ikatan di atas kepalanya. Cacing dan belatung merayap di wajah hancur tertutup kapas itu. Kamu rupanya. Sebuah suara berat dan parau terdengar, seolah menggema di langit malam itu. Kamu yang menghalangiku. Apa maumu? Yuwono masih saja berdiri dan bergeming. Ia terus saja membaca entah apa tanpa suara. Kamu yakin sekali bisa mengalahkanku? Pocong itu terkekeh, membuat tubuh semua yang berada di situ meremang oleh tawanya.
Kamu tak akan bisa mencegahku mendapatkan nyawa perempuan itu. Pak Usman melirik ke arah Lulu. Ia lalu berbisik kepada Pak Ansip bahwa pergi Mbak Lulu dari sini. Di sini berbahaya. Makhluk itu mengincarnya. Dibawa kemana? Pak Ansip menatap sekeliling mereka. Entah kenapa lingkungan sekitar terlihat menjadi mencekam. Bawa saja ke rumahku saja, usul Pak RT. Istriku akrab sama Mbak Lulu, biar nanti dia yang menjaganya. Masuk akal, ujar Pak Usman. Cepat kalian pergi. Pak Ansip menggandeng tangan Lulu yang masih berdiri diam dengan pandangan kosong. Ia lalu mengajaknya meninggalkan tempat itu dengan kewalahan Pak RT. Dia milikku. Melihat Lulu hendak dibawa pergi, pocong itu nampak marah. Perlahan makhluk itu terangkat beberapa senti dari atap, melesat ke arah Lulu hendak mengejarnya. Awas Pak RT. Namun tiba-tiba saja pocong itu terpelanting mundur di udara, seolah ia baru saja menghantam tembok tak terlihat. Beberapa kali ia nampak mencoba menembus tembok itu, namun gagal. Lalu pocong itu menoleh ke arah Yuwono. Ia melayang turun ke arah para warga dan mendarat di depan pagar karpot yang terbuka. Para warga nampak terbelah saat melihat makhluk gaib senyata itu sedekat itu. Mereka nampak mundur beberapa langkah karena ngeri. Hanya Yuwono yang masih berdiri di tempat mematung dengan lengan terlipat. Keduanya berdiri berhadapan seolah hendak berduel. Pocong itu melayang mundur, masuk ke dalam rumah yang gelap. Sini kamu kalau berani. Yuwono membuka matanya. Pak Usman, ujarnya datar. Pak Usman bergegas mendekat ke samping Yuwono. Ya, aku harus menyelesaikan ini atau dia akan meneror lingkungan ini, ucap Yuwono kepada Usman. Ia lalu menoleh ke arah para warga. Aku butuh bantuan bapak-bapak semua. Pak Usman tolong pimpin para bapak semua baca doa di luar sini. Ya baiklah, ujar Pak Usman. Sebagai salah satu imam musola, nampaknya Pak Usman tahu apa yang harus dilakukan. Lalu kamu mau ngapain? Tanya warga lainnya. Yuwono tidak menjawab. Ia berbalik menatap lekat ke arah pintu yang terbuka lebar. Ia meraih senter di tangan Pak Usman dan menyalakannya. Yuwono menelan ludah. Ia menarik nafas panjang. Bismillah, ujarnya singkat. Lalu Yuwono berjalan masuk ke dalam rumah yang gelap itu. Oke, ya itu tadi cerita dari pengalaman horor di rumah baru. Ditunggu part selanjutnya ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke.